Pertama, memperingati atau mengucapkan ulang tahun majelis taklim yang sudah berdiri 10 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sederhana, bukan tidak sampai perjuangan, mesti perjuangan. Karena saya sendiri itu membimbing majelis taklim Al-Furqan itu sudah berjalan 19 tahun. 19 tahun, kalau ini 10 tahun, masih tuaan saya. 19 tahun. Itu juga dari itu. Tapi saya bedanya mungkin saya itu majelis taklim karena saya yang megang, maka kajian yang saya pegang itu adalah rutin. Terus mulai dari bab taharah sampai tamat kitab baru saya pindah. Kenapa? Karena kebanyakan majelis taklim nanti banyak yang pindah-pindah ustadz, pindah sana, pindah sini, akhirnya yang didapat cuma lucunya. Jadi jangan sampai majelis taklim itu kehilangan keilmuan, karena tujuan ibu-ibu datang untuk taklim adalah untuk mendapatkan ilmu. Iya tidak? Apa yang dikatakan oleh ketua majelis taklim Permata tadi itu penting sangat. Baik. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, semangat. Saya ini ceramah masalah apa? Isra Mi'raj. Baik. Masalah seragam. Astagfirullahalazim. Masih ingat seragam Pak Lurah? Pak Lurah tak boleh dimintai karena baru 1 bulan. Baik, saya cerita aja sedikit. Isra wal Mi'raj di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhur indallah 12 syahran yauma khalaqallahu samawati wal ar minha arba'atun hurum. Kata Allah di dalam surah At-Taubah, sesungguhnya Allah itu mempunyai 12 bulan. Bu, 12 bulan hafal tak? Coba. Januari, Februari, Maret. Langsung. Salah, itu tahu salah. Itu kebiasaan itu. Kebiasaan nerima gaji suami. Muharram, Safar. Awas kalau majelis taklim tak hafal ini ya. Muharram. Ketuanya nanti saya salahkan. Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lulus. Itu karena sama-sama. Kalau tes satu-satu, wallahu a'lam. Amin. Dari 12 itu ada 4 bulan yang mulia, 3 mutawaliyah berurutan. Ayo yang mulia yang 4, 1 yang berurutan apa? Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, terserahlah. Safar juga. Wah, banyaknya. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Betul tak itu? Enggak tahu. Yang 3 berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bukan Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah bulan Rajab bulan ini. Kenapa mulia 3 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah mulia karena akan adanya haji. Orang naik haji itu di waktunya bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sudah pada naik haji belum? Mau naik haji? 2 amalan. 1, amalkan surat Al-Hajj juz 17. Itu saya sudah membuktikan. Ketika ada orang mau jual rumah, Tat Ali, saya mau jual rumah. Kalau laku jenengan saya naikkan haji. Itu tahun 2007. Saya amalkan surat Al-Hajj itu tak lama, 5 tahun. Lama tak? Lamanya. Ya sesuai lah hasilnya. Akhirnya saya dikasih duit sebanyak 50 jit.
50 juta sehingga naik haji 2009. Dan itu saya buktikan yang kedua ketika mamak saya mau naik haji. Mamak saya minta, saya mau naik haji. Wong guru berapalah gaji guru? Tak besar. Saya amalkan surat Al-Hajj 1 tahun. Mamak saya dikasih duit 21 juta untuk naik haji. Cuman Allah ambil mamak saya sebelum naik haji. Bisa ya ngamalkan ya? Juz 17 surat Al-Hajj mulai malam ini diamalkan kalau mau naik haji. Yang kedua, kalau tidak sanggup itu ada surat yang kedua, surat tanah dan surat rumah. Well, nanti kalau punya pulang tak punya rumah lagi. Kepada buyul. Yang lebih cepat itu sebenarnya surat rumah dengan surat itu pun kalau punya rumah, gitu kan. Jadi masalah lagi. Baik. Yang selanjutnya bulan Muharram. Saya tidak ceritakan itu, kita ke bulan Rajab. Bulan Rajab itu ibu-ibu, kenapa mulia? Karena ada peristiwa Pak Isra wal. Halo. Orangnya banyak, suaranya sedikit loh. Halo. Sudah ini ada makan nasi tak? Ada. Berarti yang tidak jawab tuh usah kasih ya. Baik. Bulan Rajab itu mulia, biasa-biasa ibu-ibu mengingat bahwa tanggal 27 Rajab ada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai kepada Sidratil Muntaha. Yang diperintah Allah hanya satu, untuk melaksanakan ibadah sholat. Anak-anak sholat tak? Sholat? Sholat apa tidak? Ibu-ibu sholat tak? Ibu-ibu kan untung ada libur sholat. Kalau bapak-bapak tak ada libur sholat. Jadi untungnya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh banyak untung. Sebelum saya masuk ke pengajian nih, banyak untung. Coba yang bekerja siapa? Suami. Yang paling banyak baju siapa? Istri. Yang bekerja bapak-bapak. Yang banyak jilbab siapa? Yang banyak sepatu? Lemari isinya apa? Tas siapa paling banyak? Yang cerewet siapa? Nah, itu. Oh, ngaji loh bisa begitu. Orang ngaji masih cerewet dengan suami itu loh. Ya Allah, suami kerja dari pagi sampai sore dapatnya apa? Peci putih 1, hitam 1, itu pun udah bergaris ini kuning. Ah, tuh pintar jawab. Iya. Ya sudahlah, jangan protes. Baik. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu tanggal 27. Ada sebenarnya tanggal yang mulia yang kita lupa atau kita tidak tahu. Tanggal 10 bulan Rajab. Tanggal 10 bulan Rajab itu terjadi peristiwa pernikahannya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidina Aminah, mamanya Nabi. Jadi nikahnya itu di bulan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad itu awalnya adalah nur, cahaya. Dari cahayanya Nabi Muhammad itulah, nur Nabi Muhammad itulah jadi kita ini. Maka kita ini adalah orang yang paling terhutang jasa dengan Nabi Muhammad. Kata Allah, laulaka lama khalaqtul ablaq. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, kalau tidak karena engkau Muhammad, aku tidak jadikan dunia dan isi. Jadi adanya kita ini karena adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau awak adik-adiknya bersalawat, itu sebenarnya menyalawati ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang paling mencintai umatnya kecuali Nabi Muhammad. Saat nanti semua nabi mau duduk di singgasana, mau menuju surga, Nabi Muhammad tak mau duduk. Apa kata Nabi Muhammad? Saya tidak akan duduk di singgasana sebelum seluruh umatku masuk ke dalam surga.
Lalu apa yang kita buat untuk Rasulullah? Apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Kadang-kadang nama Nabi yang disebutkan, salawat yang dibacakan, kita masih main-main. Nabi Muhammad disebut, kadang-kadang tak peduli. Apa kata Nabi? Man nasiya salatan alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Orang yang lupa membaca salawatku ketika namaku disebut, orang itu aku lupakan jalan menuju surga. Bu, mau masuk surga tak? Banyakin baca. Baik, kembali. Kemudian terjadi pernikahan. Jadi dari nur Nabi Muhammad dijadikan semua. Kemudian nur Nabi Muhammad Allah letakkan kepada Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam turun lagi kepada Nabi Idris, Nabi Sid, sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri berapa? Bu, Nabi Ibrahim punya istri berapa? Bu, tak wani jawab. Tak tahu. Allahu Akbar. Dua. Anaknya dua. Soleh. Anak Nabi Ibrahim yang pertama dari Siti Sarah, namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi. Semua jadi nabi. Siti Hajar melahirkan anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turun Nabi Muhammad. Bu, halo, mau punya anak soleh? Tiru Nabi Ibrahim. Istrinya dua. Oh, saya beda. Kami tahulah situ beda. Satu pun tak habis-habis. Nanti ada ceritanya, lanjut, jangan protes dulu. Belum selesai. Satu aja ya. Ya satu pun susah. Ngatur ibu-ibu itu satu susah. Apalagi kalau dua. Perang dunia. Pecah piring kata Pak Lurah. Masih mending kalau pecah piring, ya kan. Terbang. Ya Allah. Terjadi pernikahan Nabi antara Siti Aminah dengan Abdullah. Bu, Sayyidina Abdullah ayahnya Nabi itu. Jadi kalau turun dari rumah, Sayyidina Abdullah itu mesti tutup muka. Sebab kalau tidak ditutup muka, perempuan tidak bisa bergerak melihat wajahnya tuh. Saking gantengnya Sayyidina Abdullah itu. Kurang lebih Pak Ali lah. Mau aku tunjukkan siapa lagi sini? Kan lurah lebih muda dari saya, tak cocok. Pernikahan itu terjadi pada bulan Rajab. Coba kita hitung Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ada peristiwa yang penting terjadi di 10 itu. Kemudian setiap malamnya Sayyidah Aminah itu mimpi datangi oleh orang yang tinggi, wajahnya bagus, baunya harum. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, ya Aminah, absyiri, engkau kami gabarkan gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang mulia yang bernama Muhammad. Jadi ibunya Nabi Muhammad itu perempuan yang pertama beriman kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena sudah tahu kabar bahwa akan dilahirkan Nabi Muhammad. Ibu-ibu waktu hamil pernah didatangi orang tak mimpi? Enggak. Walaupun datang hantu, ya kan? Mimpi kejar hantu. Pamaknya Nabi Muhammad itu yang datang Nabi Adam. Nah, semua nabi sampai kepada terakhir itu Jibril yang datang mengkabarkan bahwa akan lahir Nabi Muhammad. Nah, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad itu di tahun duka cita. Karena pertama meninggal pamannya. Ayo, paman Nabi Muhammad siapa namanya? Ayo. Tahu tak? Tak tahu. Ayo, siapa yang tahu nanti kasih hadiah, minta dengan ketua majelis taklim. Enggak, saya mintakan dengan lurah. Ayo coba jawab satu orang aja, satu orang. Pak Alim apa? Abu Talib, minta duitnya dengan Pak Lurah deh ya. Itu enaknya jadi ustadz nembak aja gitu. Baik, Abu Talib.
Meninggal pamannya tuh, sedih. Kemudian meninggal istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah. Bu, Sayyidah Khadijah itu orang kaya. 2/3 kekayaan Mekah itu punya Sayyidah Khadijah. Beliau menikah dengan Nabi Muhammad sampai seluruh harta Sayyidah Khadijah diberikan untuk Islam. Ketika meninggal Sayyidah Khadijah, itu kain kapan untuk menutup badan beliau itu. Kalau ditarik nutup kepala, kaki nampak. Kalau ditarik kaki, kepala nampak. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Siti Khadijah. Lalu Allah turunkan malaikat untuk membawakan kain kapan. Jadi mulianya Sayyidah Khadijah itu tidak ada satu perempuan pun di atas dunia ini yang dititipi salam oleh Allah kecuali Sayyidah Khadijah. Ibu banyak salah idola kita sekarang. Kita idolanya artis, kita idolanya yang tak jelas-jelas. Anak-anak juga begitu. Idolanya P-pop ya. TikTok, apa itu TikTok? Itu jadi idola nanti almar'u ma'an ma'ahba. Ini ingatkan ya, orang nanti di akhirat dikumpulkan dengan siapa yang ia sukai. Kalau kalian suka dengan TikTok, maka kalian akan berkumpul dengan TikTok itu. Di mana kumpul TikTok? Siapa yang buat pertama? Kalau orang kafir, maka kumpullah dengan orang kafir. Mau. Jadi kalau sekarang kan alhamdulillah main hadroh, jangan ditinggal. Nanti akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Memilih Nabi Muhammad apa nulis TikTok? Hatinya mulutnya Nabi Muhammad, hatinya TikTok. Ya Allah. Itu Sayyidah Khadijah. Dan tidak ada perempuan yang paling dicintai oleh Nabi itu kecuali Sayyidah Khadijah. Dan Nabi tidak menikah setelah meninggalnya Siti Khadijah itu beberapa tahun. Bukan kayak orang sekarang. Tak menikah. Cari istri yang muda. Nabi Muhammad istrinya muda cuma satu. Siti Aisyah. Itu pun disuruh oleh Allah. Jadi Nabi itu sudah lama tak menikah itu turunkan oleh Allah Jibril. Dibawakan satu daun. Dan daun itu ada gambar Siti Aisyah. Dibawakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ini calon istrimu dan sudah dinikahkan Allah di lauh. Lihat oleh Nabi siapa? Ini siapa? Ini anak Sayyidah Abu Bakar, namanya Aisyah. Satu itu saja perempuan yang muda. Kenapa Nabi dinikahkan Allah dengan Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah perempuan yang paling cerdas. 2/3 masalah agama itu ada di Siti Aisyah. Halo. Kalau tidak ada Siti Aisyah, ibu-ibu tak tahu cara bersuci. Ibu-ibu tak tahu cara mandi wajib. Yang banyak menceritakan itu Sayyidah Aisyah. Belajar fikih. Belajar bagaimana bersuci. Ini kalau kita nyuci baju itu kena najis, caranya bagaimana? Kalau ibu-ibu bawa ke laundry, kemudian kencing anak ada di celana itu, dicampurkan semua, itu bagaimana? Suci apa tidak? Umpama anak kencing atau ada kotoran ayam di rumah, ibu ambil kain pel, lalu bupel, kemudian kain pel dicuci kembali, kemudian dipel lagi, najis apa? Perempuan haid tanggal 1 berhenti di tanggal 2, keluar lagi tanggal 3, berhenti 4, 5, 6, keluar di tanggal 10, berhenti di tanggal 15, keluar lagi tanggal 21. Yang mana itu? Kewajiban belajar. Jangan cari yang lucu, tapi cari guru yang punya ilmu. Karena ibu-ibu penting ilmu. Ini aju mandi dengan suami masih tak mau. Masak malas. Bu, tahu tak pahala nyuci baju? Satu baju isir dan diampuni 2.000 baju. Sekarang yang dapat pahala bukan ibu, mesin. Bilas pula. Sekarang bilas juga tidak begitu masuk nih. Berarti yang dapat pahala siapa? Ibu-ibu apa baju? Mesin ya kan? Lagi-lagi makna bagi 2.
masak juga tinggal cok. Ya Allah, kalau kurang pahala nanti. Oke, jadi itu pulang nih cucikan baju suami ya, yang dia badannya copot, aku mau cuci. Ya Allah, itulah himbauan saya untuk ngaji. Cari guru yang satu. Kalau nanti umpamanya seminggu berapa kali? Bu ketua, halo. Seminggu berapa kali pengajian? Sebulan berapa kali? Sebulan sekali yang ada ceramahnya. Bikin 2 kali. Satu ceramah umum, satu ceramah yang khusus ngaji. Fikih. Mulai dari bab mandi wajib, bab sholat dan seterusnya. Tuh, kena. Nih. Kurang lebih. yang sana ya, yang sana. Oh iya, yang sini lebih parah rupanya. Oke, mudah-mudahan itu aja ya. Yang penting ngajinya happy. Jadi pesan saya satu, belajarlah dengan majelis taklim yang benar. Kemudian yang kedua, taat dengan suami itu harus. Jalankan tugas sebagai istri kemana-mana minta izin. Jangan sampai sudah pergi baru minta izin. Mudah-mudahan dengan adanya ulang tahun majelis taklim Sakinah menjadi memang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan selalu berkembang dan mudah-mudahan bisa menjadi mercusuar di tempat ini. Amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, doa. Ala hadziniyah wa niyatin qabil binatin qabul wal husul wa tamami wal sul wa al usul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina kullaha bima syayikhina wa muallimina al-satidin برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا. اللهم اجعل اولادنا وذريتنا وتلاميذنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم بالله. قبل الله منكم. Terima kasih kepada Bapak yang telah tadi, apa yang disampaikan beliau bisa laksanakan sehari-hari ya ibu-ibu. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu tumpeng. Mohon kepada Ibu Ketua Permata kiranya bisa tumpengkan tumpengnya, serahkan oleh penasihat kita Majelis Taklim Sakinah Bapak Haji Purnomo. Potongan pertama monggo Pak Pur.
dokumen. Sudah. Bapak penasihat kita yang senantiasa menasihati, memberikan wejangan-wejangan juga untuk kami. Terima kasih Bapak Purnomo, sudah 10 tahun bergabung dengan Kristalin Sakinah. Amin.